Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama kami Main Creator. Video kali ini Mensi akan membahas tentang membuat soal online di Google Form. Nah, ikuti terus step by stepnya dan ingat jangan skip video ini supaya kalian tidak gagal fokus dan juga tidak gagal paham. Terus jangan lupa juga ya, like, comment, and subscribe supaya kami bisa terus berkreasi, berbagi ilmu dengan kalian. Dukung terus ya. So, stay tune terus ya. Kau sanjungi kekasih, lupakan sejarah. Kita Nah, kita langsung aja membuat soal di Google Form. Pertama-tama kita harus pastiin dulu nih komputer kita atau laptop kita sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kita langsung aja. Saya di sini menggunakan browser di Google Chrome karena Google Form atau Google Formulir itu adanya di Google Chrome. Kita klik aja. Tampilannya seperti ini. Kebetulan saya sudah login nih. Nah, kalau misalkan kalian nanti belum login, nanti kalian tinggal login aja. Ini saya udah login nih. Kita klik di aplikasi yang ini nih, aplikasi Google. Ini banyak aplikasi fitur-fitur yang lainnya. Nah, kali ini kan kita akan membuat Google Form. Klik di Google Drive. Terus kebetulan saya sudah membuat folder nih yang buat soal online tadi. Nah, kalau misalkan belum, kita langsung buat ini aja baru, terus ini klik folder. Kita kasih nama. Namanya mau apa? Nah, kalau saya kan sudah ada nih, sudah buat foldernya, jadi saya nggak akan bikin. Nah, kalau kalian mau bikin tinggal kasih nama aja, langsung klik buat. Nanti tersendirinya akan seperti ini nih. Nah, kita klik dulu nih yang Google soal online-nya. Kenapa saya buat folder? Karena saya inginnya supaya rapi ya. Enggak, nanti kalau misalkan kita nggak buat folder, kita langsung buat formnya, nanti akan tercecer di sini nih. Nah, kalau misalkan sudah buat folder nanti akan rapi. Kita klik aja 2 kali. Ini kan masih kosong. Kita buat baru. Di sini kita klik baru. Nah, di sini kan tidak ada yang namanya Google Form atau Google Formulir. Klik di lainnya. Ini Google Form dan klik yang formulir kosongnya. Nah, enaknya itu di Google Form itu atau di Google Drive itu kalau misalkan kita membuat file itu tidak untuk save ya, jadi secara otomatis ini akan tersimpan. Nah, maksudnya ini kalau misalkan kita sudah pernah atau membuat Google Form, kita bisa impor dari pertanyaannya yang sudah kita buat. Nah, kalau di sini kan kita akan buatnya baru nih karena awal pertama. Oke, kita langsung aja, kita buat dulu judulnya. Saya kasih judul penilaian harian. Deskripsinya isi data Anda. Biasanya itu kan kalau Google Form itu untuk pertanyaan pertamanya itu, ini maksudnya bukan judul ya, tapi pertanyaan yang akan kita buat.
Nah, kalau di sini kan kita contohnya akan membuat soal ulangan nih untuk penilaian harian. Nah, makanya saya kasih di sini untuk namanya dulu nih. Nama. Enaknya sih seperti itu. Jadi di Google Form ini secara otomatis mereka akan bisa membaca untuk nama ataupun pilihan. Nah, di sini ada beberapa banyak pilihan. Nah, sebelum kita penjelasan yang poin-poin yang ini, kita langsung aja ya. Kita akan di sini akan membuatnya pilihan ganda semua. Nah, makanya ini untuk jawaban singkat ataupun paragraf. Nah, untuk nama itu bisa jawaban singkat ataupun paragraf, karena untuk jawabannya kadang-kadang kan nggak satu sampai banyak. Jadi kita pilihnya yang ini aja. Nah, terus supaya tidak terlewat, kita harus mengaktifkan yang ini nih, wajib diisi. Kita pilih. Terus kita akan menambahkan pertanyaannya lagi. Jadi kita akan menambahkan pertanyaan. Mungkin kalau untuk fitur-fitur ini kita harus tahu juga ya. Kalau fitur ini itu untuk menambahkan pertanyaan. Nah, ini kalau tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kalau yang ini tambahkan judul atau deskripsi. Maksudnya adalah seperti ini nih tampilannya. Jadi kalau misalkan kita klik, saya klik, nah ini sama dengan yang ini nih, judul. Tapi kan di sini kita akan menambahkan pertanyaan, berarti ini nggak usah, kita hapus saja. Nah, terus kalau yang ini tambahkan gambar. Maksudnya kalau untuk menambahkan gambar, apabila nanti nih kita ada pertanyaannya berbentuk gambar nih, nah tinggal kita klik aja yang tanda ini. Nah, terus kalau yang ini untuk menambahkan video. Kalau misalkan pertanyaan kita adanya di video, nah kita bisa memasukkan video tersebut. Terus poin yang ini tambahkan bagian. Maksudnya kalau untuk tambahkan bagian itu ada lembar ya. Kalau misalkan kertas itu ada lembar ke-1, lembar kedua, dan lembar berikutnya. Nah, maksudnya kalau untuk tambahkan bagian ini nanti kita akan bahas setelah kita menyelesaikan yang ini. Kita jadi selesaikan dulu yang ini. Nah, bagaimana untuk menambahkan pertanyaan? Kita klik tanda plus. Nah, tampilannya seperti ini. Biasanya kan kalau sudah nama itu ada kelas. Nah, di sini kan ada tampilan jawaban singkat nih. Tapi kita akan, supaya mereka lebih gampang, kita akan tambahkan seperti ini, membuatnya pilihan ganda. Nah, saya contohkan untuk kelas 10, kita tambahkan lagi kelas 11, kelas 12. Nah, jangan lupa ininya kita aktifkan lagi supaya tidak terlewat untuk dijawab. Nah, berikutnya kita akan menambahkan bagian. Kita akan bahas nih yang bagian ini nih. Maksudnya untuk bagian ini, kalau kita lihat tinjau dulu ya, seperti apa bentuknya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita close lagi. Ini kan lembar pertanyaan hanya untuk pengisian data nih. Nah, lembar keduanya itu untuk pertanyaan. Nah, jadi kita akan menambahkan bagiannya. Kita klik. Nah, ini judulnya. Saya kasih ini mata pelajarannya bahasa Indonesia aja lah. Kelas 10. Nah, deskripsinya saya kasih nama. Oke, kita sudah membuat judulnya. Kita tambahkan untuk pertanyaannya. Nah, saya sudah tambahkan pertanyaan pertama nih. Kebetulan saya ada contoh pertanyaannya yang ini. Kita tinggal copy aja, copy. Kembali ke sini, kita pastikan. Untuk jawabannya kita copy lagi.
selesai, kita tambahkan lagi. Nah, jadi deh. Ini kan maunya kita itu ada poinnya, sedangkan di sini kan nggak ada nih poinnya. Kita harus wajib atur dulu nih. Yang umum, ini kumpulkan alamat email. Maksudnya kalau misalkan kita kumpulkan alamat email, contohnya kita akan pergunakan untuk siswa. Nah, siswa tersebut harus masuk email dulu. Tapi kan itu bakalnya ribet, ada yang udah bisa ataupun yang belum bisa, ataupun yang belum punya maksudnya. Jadi kita ini jangan centang, terus yang ini perlu masuk. Nah, ini batasi ke satu tanggapan. Maksudnya kita jangan membatasinya supaya anak-anak bisa menjawabnya lagi, atau bisa satu handphone itu bisa dipakai lagi sama anak yang lain. Nah, ini kalau ini sih jangan checklist. Jadi kalau misalkan mereka mengirim jawabannya itu, kalau misalkan salah mereka bisa mengedit. Jadi makanya kita kosongkan aja. Nah, kalau untuk lihat diagram ringkasan, mereka itu bisa melihat pertanyaan yang mereka jawab itu ringkasannya seperti apa. Jadi kita ini kosongkan aja. Nah, ini. Terus berikutnya untuk presentasi, tampilkan status progres. Progresnya itu seperti diagram lah, seperti itulah. Terus berikutnya acak urutan pertanyaan. Nah, kalau misalkan kita acak pertanyaan yang ini nih, otomatis bagian satu bagian duanya itu akan tercampur. Nah, di sini kan saya maunya hanya jawabannya saja nih yang kita acak. Nah, ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini nih sebetulnya fungsi untuk menyerahkan tanggapan. Jadi maksudnya satu handphone itu bisa dipergunakan untuk 2 orang. Jadi kalau satu orang sudah selesai menjawab, mereka bisa menjawabnya lagi. Jadi mempermudah mereka apabila nanti handphonenya cuma 1. Jadi bisa bergantian untuk menjawab soal. Nah, kita buat pesan untuk konfirmasinya nanti. Maksudnya ini kalau misalkan sudah selesai, ada pesan konfirmasinya, nanti kita praktekkan. Saya kasih di sini ketik terima kasih. Nah, terus yang ini nih, ini wajib sekali nih, kita harus aktifkan quiz nih. Kalau misalkan tidak diaktifkan, ini tidak akan ada poinnya nih. Jadi kita harus wajib aktifkan dulu yang ini. Jadi mereka kalau misalkan sudah menjawab, nilainya langsung muncul. Nah, kalau di sini saya tidak akan menampilkan untuk pertanyaan atau yang terjawabnya ataupun yang tidak terjawabnya. Terus jawaban yang benar saya juga tidak akan tampilkan. Nah, kalau nilai poin saya akan tampilkan. Kenapa? Jadi pas mereka sudah selesai menjawab, poinnya akan muncul langsung. Terus kita simpan. Nah, di sini kan saya sudah buat 2 pertanyaan nih. Poinnya kan ini 0 nih, belum ada poin. Nah, nanti di sini kita bikin atau buat poinnya. Nah, di sini. Ini juga harus kita checklist juga ya, supaya mereka tidak terlewat untuk menjawab. Kita aktifkan. Ini juga kita hampir lupa ya nanti tadi, kita aktifkan aja dulu. Kita sekarang untuk membuat poin. Nah, di sini kita akan klik kunci jawabannya yang mana. Nah, kita bebas aja lah kalau sudah punya kunci jawaban yang kita klik. Nah, di sini maksudnya ini kan bisa beberapa nih, tapi kita jawabannya cuma 1. Jadi kita pilih 1 aja. Nah, untuk poinnya di sini kita isikan.
poinnya itu ada berapa. Misalkan ini kan ada 2 soal tapi jumlah poinnya itu ada 100, berarti kita satu soal itu 50 poinnya. Nah ini kan langsung berubah. Terus klik selesai. Nah sudah terlihat kan, ini adalah jawabannya. Kita klik lagi yang keduanya. Yang nomor 2, jangan lupa juga kita kasih kunci jawabannya yang ini nih, kita kasih poin 50 juga. Nah ini kan sudah terlihat yang bawah yang mana nih, yang checklist warna hijau, dan poinnya juga di 100. Kita klik selesai. Nah sesudah kita mencentang jawaban yang benar, ini kan kita lihat sudah kunci jawabannya itu yang ini nih. Selesai. Saya pengen acak nih jawabannya, jadi tidak berurutan, pas tampilnya tidak berurutan seperti ini. Saya pengen acak, jadi kita klik aja, terus kita pilih klik yang titik 3 ini, kita klik yang acak urutan opsi. Jadi urutan nanti sesudah tampil ini tidak akan seperti ini, siapapun yang kliknya tidak akan seperti ini, jadi ini akan acak. Terus yang nomor 2 juga. Oke, kita perhatikan ya, yang ini kan opsi urutannya seperti ini, kita perhatiin jauh. Nah kita isi dulu yang ini, tanda bintang yang seperti ini artinya wajib ya, wajib diisi. Kalau misalkan kita kosongkan, ini tidak akan bisa next ya atau berikutnya. Kita coba dulu. Nah seperti ini, jadi kita wajib dulu untuk mengisi. Klik, nah baru. Nah tampilnya seperti ini. Jadi urutannya itu teracak, sudah acak. Kita jawabannya dulu, asal aja. Oke. Nah tampilannya seperti ini. Lihat skornya ada berapa nih. Nah ini lihat skornya, saya berarti jawabnya betul 1 berarti ya. Nah itu tadi cara membuat soal online di Google Form. Nah kita bisa lihat ini ada satu nih respondennya. Siapa aja nih yang lihat? Oh ini kan udah ada tuh. Jadi secara otomatis udah ada nih tanggapannya, diagramnya, seperti itu. Oke, sampai situ. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komentar di kolom komentar. Terus jangan lupa juga like and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung terus channel kami supaya kami bisa berkreasi, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.